Di antara perumahan penduduk desa, terdapat sebuah rumah kos untuk siapa saja. Kos itu berdiri di ujung gang sempit yang tidak terlalu jauh dari kampus. Raka, seorang mahasiswa baru yang sedang mencari tempat tinggal murah, merasa kos itu cukup layak meski sedikit susah jalannya. Harga sewa yang rendah membuatnya menyingkirkan rasa tidak nyaman yang muncul sejak pertama kali ia melangkah masuk ke halamannya. Bu Ratna, pemilik kos, menyambutnya dengan wajah datar yang sulit dibaca. Wanita paruh baya itu berbadan kecil, namun gerak-geriknya sangat presisi, seolah ia sudah terbiasa mengawasi setiap sudut bangunan itu dengan teliti. Saat mengantar Raka berkeliling, perempuan itu berbicara seperlunya, dingin, cepat, dan tanpa emosional. "Ini kamarmu, nomor 5. Ucap Bu Ratna sambil mendorong pintu kayu yang berdecit. "Kamar mandi luar, dapur bisa dipakai bersama. Dan satu hal lagi." Raka menoleh, menunggu kalimat berikutnya. Bu Ratna berdiri tegak, menatap lurus ke lorong panjang di depan mereka. Kamar nomor 7 tidak boleh dibuka, apapun alasannya. Nada suaranya berubah tajam. Tidak ada kelonggaran, tidak ada ruang untuk bertanya. Tatapan matanya tak pernah luput dari pintu berwarna coklat gelap yang berada di ujung lorong itu. Pintu yang tampak lebih tua dari pintu-pintu lainnya, seakan usia bangunannya sendiri bermula dari situ. Raka hanya mengangguk, meski di dalam hatinya muncul tanda tanya yang besar. Ia tidak ingin terlihat penasaran berlebihan. Walau begitu, saat pertama kali lewat di depan kamar tersebut, ada sensasi aneh yang menjalar di tengkuknya. Pintu itu dingin, bahkan ketika tidak disentuh. Suatu hari, saat penghuni kos lain sudah mulai mematikan lampu dan suara aktivitas meredup, Raka tiduran sambil memainkan ponselnya. Heningnya malam membuat dirinya perlahan mengantuk, namun sebelum sempat terlelap, sebuah ketukan tipis terdengar dari arah lorong. Tok, tok, tok. Awalnya ia kira itu suara angin yang mendorong sesuatu, namun ketukan itu teratur. Namun cukup jelas untuk membuatnya duduk dan memicingkan mata ke arah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Ketukan itu datang dari ujung lorong, dari pintu kamar nomor 7. Rasa penasaran menuntunnya berdiri. Ia membuka pintu kamar dengan perlahan, menengok keluar. Lorong itu gelap, kecuali cahaya redup dari lampu gantung yang sering berkedip. Ketukan itu berhenti begitu saja, seolah mengetahui bahwa ia sedang mendengarkan. Raka menelan ludah. Ia menutup kembali pintunya dan memaksakan diri untuk tidur. Namun malam itu, suasana kos terasa seolah sedang mengawasinya, dan Raka merasa dirinya baru saja menginjakan kaki ke dalam sesuatu yang jauh lebih misterius. Hari-hari berikutnya berjalan tidak wajar. Hampir setiap malam, selalu terdengar suara dari lorong, khususnya dari arah kamar nomor 7. Suara ketukan kadang berganti menjadi gesekan, seperti kuku yang diseret di lantai. Kadang terdengar langkah-langkah kecil, seolah seseorang mondar-mandir di ruangan itu. Namun pemiliknya tidak pernah muncul di luar. Penghuni kos lain jarang membahas kamar itu. Mereka tampak menghindari topik apapun yang bersinggungan dengan kamar nomor 7, membuat Raka semakin penasaran. Satu malam, ia terbangun dari tidur karena mendengar suara lirih, seperti bisikan yang dipantulkan dari balik dinding. "Buka, sebentar saja." Suara itu tipis, hampir seperti suara angin yang melengking. Namun, ada nada mendesak di dalamnya. Raka menegakkan tubuhnya, bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengabaikan suara itu, mengaitkan semua yang terjadi pada prasangka bahwa dirinya kelelahan kuliah. Tetapi ketika ia bangun pagi, ia menemukan sesuatu yang membuat logikanya goyah. Ada bekas goresan panjang di lantai dekat kamar nomor 7, seperti bekas seretan benda berat, atau tubuh seseorang. Rasa mual naik ke perutnya saat ia melihat goresan itu lebih dekat. Goresan itu memanjang dari pintu kamar 7 ke arah lorong, tepat menuju kamar Raka.
seolah sesuatu merangkak mendekati kamarnya saat ia tidur. Siangnya, Raka bertemu salah satu penghuni lama bernama Dimas. Berbeda dengan lainnya, Dimas tampak malas menutupi apapun. Setelah Raka membahas kamar nomor 7, ekspresi wajahnya berubah. "Kau belum diberitahu ya?" bisiknya. Raka menggeleng. Dulu, kamar itu ditempati oleh seorang perempuan bernama Nadia. Dia hilang, tidak ada yang pernah melihatnya keluar. Orang-orang bilang dia mati di dalam kamar itu. Raka merasakan hawa dingin mengalir dari kepala ke ujung kaki. "Kenapa kamar itu tidak ditutup saja?" tanyanya. "Kau pikir belum dicoba?" Dimas tertawa getir. "Pintunya selalu bisa dibuka dari dalam, dan setiap kali dikunci, selalu ada yang mengetuk lagi." Malam itu, rasa takut Raka semakin nyata. Ia bermimpi dirinya berada dalam ruangan gelap. Hanya ada satu pintu, pintu kamar nomor 7. Dan dari balik pintu itu, terdengar suara nafas seseorang yang terengah-engah. Ketika ia mendekat, suara itu berubah menjadi tangisan. Tangisan yang begitu hancur, begitu putus asa, hingga membuat dirinya ingin menangis juga. Ketika ia membuka pintu dalam mimpi, wajah seorang wanita muncul. Kulitnya pucat, matanya cekung, rambutnya kusut seperti habus ditarik berulang kali. Namun yang paling menakutkan adalah ekspresinya. Campuran antara marah, sedih, dan putus asa yang membengkokkan seluruh wajahnya menjadi bentuk yang tidak manusiawi. Ia terbangun dengan keringat dingin. Di cermin kamarnya, ada tulisan kabur seakan digores dengan jari. "Aku masih di sini." Namun, ketika berkedip, tulisan itu hilang begitu saja, meninggalkan ketegangan yang semakin lama semakin menyesakkan. Suatu malam, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasanya dan lorong kos terasa lebih sunyi daripada biasanya, Raka keluar kamar untuk mengambil air minum. Lampu lorong berkedip pelan, seperti nafas seseorang yang sedang terengah-engah. Ketika ia melewati kamar nomor 7, ia berhenti. Pintu itu terbuka sedikit. Sebuah celah kecil, cukup untuk melihat ke dalam. Celah itu tampak baru saja didorong karena pintunya masih goyang perlahan, seakan seseorang baru saja melepaskannya dari balik ruangan. Aroma busuk bercampur wangi Kamboja menyeruak keluar, membuat perut Raka berputar. Dan dari celah itu, dua mata gelap tampak menatapnya. Mata yang sama seperti yang muncul dalam mimpinya. Raka terpaku, tidak mampu bergerak. Matanya tidak bisa lepas dari pandangan itu. Pandangan yang begitu kosong namun sekaligus penuh penderitaan yang tak terukur. Seakan tubuhnya digerakkan oleh sesuatu di luar kendali, Raka mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Kamar 7 tidak seperti ruangan biasa. Ruangannya gelap, namun dinding-dindingnya dipenuhi simbol-simbol aneh yang digoras menggunakan sesuatu yang tampak seperti darah kering. Di lantai, terdapat lekukan seperti bekas tubuh yang telah lama berbaring di sana. Ruangan itu memancarkan aura terperangkap, seperti ruang yang menahan kesedihan selama bertahun-tahun. Ketika Raka mencoba mundur, pintu menutup dengan keras. Lampu lorong padam, dan dalam sekejap, suasana berubah. Kos itu tidak lagi berada di dunia yang sama. Lorong-lorong menghilang digantikan kegelapan pekat. Hanya kamar nomor 7 yang tersisa. Dari pojok ruangan, sosok wanita muncul perlahan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, bibirnya robek seakan pernah mencoba berteriak hingga suaranya habis. Rambutnya panjang dan kusam menutupi sebagian besar wajahnya. Namun, Raka tahu, ini Nadia, seseorang yang pernah diceritakan kepadanya. Raka ingin lari, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Nadia mendekat, matanya kosong namun menyimpan beban yang tidak bisa ditanggung manusia. Dalam keheningan mencekam, suara lirih itu akhirnya terdengar. Dia mengurungku, "Aku mati di sini. Aku sendirian. Dan kau akan menemani aku." Raka meronta, namun kekuatan Nadia tidak berasal dari tubuh, melainkan dari kemarahan dan kesakitan yang tidak pernah dilepaskan. Cahaya di ruangan berputar liar, simbol-simbol di dinding menyala merah menyala. Pada detik itulah, pintu mendadak terbuka. Bu Ratna muncul dengan wajah panik yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Tangannya membawa garam dan kemenyan, mengucap mantra yang membuat Nadia menjerit dan mundur dengan gerakan terputus-putus. Ruangan kembali normal dalam sekejap, namun hawa ketakutan masih tertinggal. Bu Ratna menarik Raka keluar, namun sebelum pintu tertutup, suara Nadia terdengar lagi. "Aku tidak sendiri sekarang." Pintu kamar 7 menutup perlahan dengan sendirinya. Keesokan paginya, Raka memutuskan pindah. Namun saat ia menuruni tangga, ia menoleh sekali lagi ke arah lorong. Pintu kamar 7 sedikit terbuka. Dan dari celahnya, terlihat dua bayangan wanita berdiri berdampingan. Dan Raka menyadari sesuatu. Ternyata Nadia telah mendapat teman baru di dalam ruangan itu. Cerita berakhir. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.